Shalom ya Church. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bersuka cita karena kebaikannya nyata atas hidup kita, amin. Come on, sing it out. Here we go. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Here we go. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari dengan segenap hati katakan, come on. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Come on, sing. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Hey! Engkau baik, sangat baik, Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik, Engkau baik bagiku. Hey! Kau baik Tuhan, oh. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu.
perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami sembahkan, Hanya Kau Yesus, sebab hanya Kau yang layak. oh, layak dipuji, Engkau ditinggikan layak Tuhan. disembah. Terima kasih Kami Bapa. tinggikan Haleluya. Kau Yesus, Kau Yesus, oh. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan
Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita dengan luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mengasihi kita semuanya ya. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, ada satu resep yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, yaitu sebuah jaminan kehidupan. Kalau Tuhan menciptakan ikan, dia berbicara kepada laut. Kalau Tuhan menciptakan binatang darat, dia berbicara kepada darat. Kalau dia menciptakan manusia, dia berbicara kepada dirinya. Kenapa? Ikan tanpa air mati, binatang darat tanpa daratan mati, tumbuhan berbiji tanpa tanah mati, begitu juga kita tanpa Tuhan pasti mati ya. Daniel pasal 11 ayat yang ke-32. Ia akan menjerumuskan orang-orang fasik yang menentang perjanjian itu Ya. dengan rayuan-rayuan. Ya, Tetapi umat yang mengenal Elohimnya akan Ya. menjadi kuat dan bertindak luar biasa. orang-orang yang melakukan kejahatan, yang mengkhianati perjanjian, ya, dia tidak lagi mengkhianatinya, tapi akan mengajak orang-orang disesatkannya dengan rayuan-rayuan. Sekali lagi Pak, pelan-pelan saja Pak. Ia akan menjerumuskan orang-orang fasik yang Ya. menentang perjanjian itu Ya, dengan rayuan-rayuan. dengan rayuan-rayuan. Saya tadi baca dalam bahasa Kuoi berkata, atau senjing, ya perjanjian. Dan dia berkata, Hyung Jiaoyen Kuoin. Jiaoyen, tadi katakan saya, Jiaoyen ini kata-kata licik, ya kata-kata yang menjerumuskan orang. Ada banyak tukang-tukang gendam. Gendam itu yang gendam itu orang gen, yang digendam orang dam. Ya. Gen itu bahasa Jawa, dam itu bahasa Kuoi. Ya. Dam ini tamak, gen itu gendeng. Ya. Jadi kalau sampai ada orang kena gendam itu sing sitok gendeng, sing sitok dam, betul ya? Walaupun ada orang gendeng, lah mampir yang dihampiri ndak dam, ya ndak apa-apa. Makanya orang kena gendam itu rata-rata memang orang dam yang kena, saudara ya. Contohnya ada kalung satu ya, ditanya, lu kalungmu itu berapa gram? 10 gram. Kasih no saya, tak bunteli ambek koran, nanti tak kasih doa mantra, nanti jangan dibuka, kalau sampai rumah baru dibuka jadi 1 on. Jadi kalau orang punya cingli, orang ndak dam, mana bisa gede no kalung 10 gram menjadi 100 gram, saon, itu mesti kerja, bawa kalung 10 gram ke toko, ya toh, lalu ditambah baru dapat jadi 1 on. Enggak cuma dibuntel koran dengan japa mantra jadi 1 on, itu enggak akan ada saudara. Halo, percaya Bapak Ibu saudara? Tapi kenapa kok ada orang menyerahkannya itu kepada tukang gendam ini? Saya tetap berkata, resepnya sementara ini yang melakukan gendeng, korbannya dam. Jadi gendam itu. Ya. Nah ini dirayu dengan kata-kata, nanti sampai ada rayuan, tapi yung jiaoyen kuoin, orang akan dirayu untuk jauh dari Tuhan. Dengan kata-kata yang menjerumuskan, sekarang sudah ada di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Sebab itu jemaat YAS banyaklah berdoa, kiranya Tuhan akan menolong kita, melindungi kita. Kita jauh dari segala macam roh-roh yang begitu-begitu. Dan YAS dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang setuju katakan? Yang percaya katakan, jangan dam. Ya, ini masa-masa sulit. Tetapi firman Tuhan berkata, walaupun dunia masuk dalam sebuah kesulitan, tetapi, ada kata tetapi di situ, mari Pak, bagian B, 32. Tetapi umat yang mengenal Elohimnya Ya. akan menjadi kuat Ya, dan bertindak luar biasa. 唯独人是神的子民必扛将心神。 Saya garis bawahi, tetapi orang yang mengenal. Mengenal ini bukan tepang dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawanya kenal itu tepang. Tapi di sana disebutkan dalam terjemahan bahasa Jawa. Nanging wong kang tepung marang Gustine. Itu rensusen tersemin. Dia mengasihi, dia bergaul, dia mengenal Tuhan sebagai jemaat. Ya, sebagai jemaat. Tercemin, Kang Jiang Sengse, dia akan menjadi kuat dan sanggup bertindak. Saya tetap katakan kepada saudara, masa sulit ini ada satu saja resepnya. Ayo kita tetap mengenal Elohim.
supaya kita menjadi umat yang terus-menerus punya persekutuan yang dekat, fellowship yang akrab dengan Elohim. Kenapa? Tanpa Elohim, tanpa Tuhan, saudara tidak akan menjadi kuat, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari ini kita melihat, apakah yang harus lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Elohim, sampai menjadi orang yang mengenal Dia, bukan hanya tepang tapi tepung, ya. Bukan hanya tahu tetapi bergaul, bukan hanya mengasihi atau mengenal Dia, mengenal Tuhan, tapi cermin sebagai jemaatnya. Ya. Ini baru akan menjadi kuat. Mungkin hari-hari ini kita sudah tergoda, Pak. Kok sepertinya tidak ada bedanya ya Pak, orang yang bergaul dengan Tuhan dengan orang yang tidak bergaul dengan Tuhan. Orang yang setia dengan yang tidak setia, itu kena, ini juga kena, itu salah, tapi ini juga kena, yang tidak salah juga kena. Bahkan ada kata-kata yang sedikit kita dengar, sing hati-hati malah kena terus mati, sing biayaan ndak tahu-tahu, kok ya malah ndak karu-karuan, kok ndak apa-apa ya Pak ya. Hari ini mulai ada pertimbangan saudara. Kita beribadah ya dalam kesulitan, ndak ibadah ya dalam kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yeremia berkata, bagaimanapun juga orang beribadah dengan tidak beribadah, ada bedanya. Satu kali akan kita lihat bedanya. Hari ini mungkin belum kelihatan, saudara. Yakinkah, percayalah bahwa Tuhan pasti akan membedakan kita dari dunia. Kenapa? Saya dikasih olehnya, saudara dikasih oleh Dia, asal kita peka merasakan kasih-Nya dan kita sanggup bergaul karib dengan Dia. Ya. Biar kesulitan demi kesulitan tetap ada, tapi ada sedikit beda. Tolong maju sedikit Pak, 33. Mari. Dan orang-orang yang bijaksana di antara umat Orang-orang yang bijaksana di antara umat itu, umat yang mana? Umat yang mengenal, umat yang bergaul dengan Tuhan. Ada orang-orang bijaksana di antara umat-umat itu yang apa Pak? akan mengajar banyak orang. Akan mengajar banyak orang, akan menyampaikan sebuah kebenaran. Mungkin ini gambaran para pastor-pastor, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan. Di antara umat-umat itu ada yang melayani, ada yang mengajar, ada yang menyampaikan firman. Tetapi kedua-duanya kok ya masih juga punya persoalan. Bapak Ibu jangan berkata, enak pendeta-pendeta Pak, semua kena dampak, saudara. Toko-toko kena dampak, kena. Pegawai-pegawai kena dampak karena corona, kena. Dokter-dokter kena, kena. Ya, gembala-gembala kena, kena. Semua orang kena. Sampai pengajar-pengajar tentang perjanjian, pengajar-pengajar tentang Alkitab juga masuk dalam sebuah kesulitan yang sama dengan yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi perhatikan, yang mengajar banyak orang itu juga kena di antara mereka. Lanjut. Namun mereka akan tersandung oleh pedang dan Mereka nyala juga api. tersandung oleh pedang dan nyala api. Atau api pencobaan, api penderitaan. Semua kena. Saudara-saudara, jangan pernah tolongso hari-hari ini. Saya kok begini, enak itu. Saya begini, enak itu lebih enak dari saya. Tidak ada orang yang enak hari-hari ini saudara. Saya pernah berkata, kalau ada orang enak, cuma karena saudara lihat dia, nyawang dia, itu dia enak lebih daripada saudara. Wong Jawa ngomong sawang, halo sawang, yang saudara lihat hanya depannya. Anda tidak pernah lihat hatinya mereka, sama-sama kena saudara. Cermin putusin. Orang cuma lihat wajah, orang cuma lihat orang, tapi tidak bisa lihat hati. Semua orang kena dalam kesulitan. Hanya ada satu jaminan, walaupun mereka kena pedang, mereka kena nyala api, oleh apa lagi Pak? Oleh pengasingan dan Oleh perampasan. pengasingan, disisihkan mungkin ya. Tidak dianggap lagi, penginjilan tidak didengar lagi, khotbah tidak lagi dihiraukan, dan sebagainya. Kenapa? Mereka sudah lebih tertarik kepada penyesat-penyesat. Mereka mulai tertarik kepada berita-berita yang tidak sesuai dengan perjanjian Tuhan.
mereka disisihkan, tidak didengar lagi. Bosone Malang gak direken wis. Ya. Terus Pak ada perampasan lagi, tetapi Beberapa waktu lamanya. tidak lama saudara-saudara. Yakinlah, saudara yang setia, saudara yang beribadah, nyisihkan waktu, nyisihkan korban, nyisihkan kehidupan saudara untuk Tuhan. Satu kali pasti ada sebuah perbedaan. Kalau Anda mengalami masalah, masalah kita tidak terlalu lama. Di tengah-tengah masalah pasti datang penolong yang setia. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Tidak terlalu lama. Hanya seberapa waktu lamanya, hanya sementara, saudara-saudara. Walaupun kita tidak luput, tapi yakinlah di tengah-tengah penderitaan pasti ada pertolongan. Mungkin hari ini ada saudara yang kena dampak dari pandemi ini. Dengan ada pandemi pekerjaan saudara akan terbengkelai. Hasilnya tidak begitu banyak. Yakinlah Tuhan pasti menolong kita. Bagaimana bukti pertolongannya? Mari Pak, berikut ayat 34. Apabila mereka tersandung, Apabila mereka tersandung, mereka akan ditolong dengan sedikit mereka akan ditolong dengan bantuan. sedikit. Jadi orang benar itu tetap dapat pertolongan. Yang setuju katakan amin. Jemaat YHS pasti dapat pertolongan. Yang percaya tepuk tangan dulu. Yang percaya, yang enggak jangan. Pelayan-pelayan, full timer, pendeta-pendeta, pasti kita dapat pertolongan dari Tuhan. Yang setuju katakan. Walaupun kita mesti melihat sebuah kenyataan, pertolongan itu sementara ini sedikit. Saya lagi bergurau dengan beberapa orang yang full timer di gereja saya. Dia berkata begini, ya apa Pak Stefanus? Loh apa nih sing ya apa? Kita ini tidak kayak dulu ya. Sementara ada pandemi. Loh kenapa? Cerita-cerita buler artinya cerita begini. Kan PK saya sebagai full timer dipotong Pak. Ya kenapa? Saya tanya bendahara, ya memang gereja lagi mengalami sesuatu tentang keuangan jadi dipotong. Saya tanya sama dia, lah kamu dipotong berapa persen? 40%. Akhirnya dia berkata, enggak jadi 40 ya Pak, separuh. Saya ngomong sama dia, lumayan kon dipotong separuh. Aku dipuapras gundul. Dipotong itu kan di kerat saudara, separuh. Aku gundul blas wis gak ono. Tapi dia berkata, tapi ya puji Tuhan loh Pak. Dulu itu ya cukup, sekarang tinggal 50% ya cukup. Pertolongan itu memang hanya sedikit. Saudara-saudara yang dulu kerja sebelum pandemi mungkin dapat hasil 100, mungkin di tengah-tengah pandemi Anda cuma dapat 10 atau 20 atau 30. Ya memang semua orang begitu. Ya saudara-saudara, ada orang berpikir begini, guyon sama anak saya. Enak ya dokter-dokter sekarang, ya banyak orang sakit kan banyak duit. Saudara, orang sakit itu pergi ke dokter itu sekarang takut loh. Tempat praktek dokter mesti dikerubungi dengan plastik atau kaca. Pergi rumah sakit itu takut. Sampai kadang-kadang penyakitnya tidak menjurus ke sana, ngamuk di rumah sakit. Dokter dikatakan, loh aku ki mbok arani kena COVID ah dok. Tidak ngarani, tapi kan harus diperiksa ke sana. Dengan demikian, apapun profesi saudara, apapun pekerjaan Anda, siapapun Anda, termasuk saya, hari-hari ini mendalami situasi masalah yang disebut dengan adanya masalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, pasti ditolong walaupun pertolongan itu hanya, terus pelajaran apa yang kita tempuh, yang kita dapat? Kita diajari Tuhan, orang yang dekat dengan Elohim, yang bergaul dengan Elohim, yang mengenal Elohim atau Tuhannya dengan benar, dia sanggup mengucapkan syukur yang luar biasa, tidak berkurang syukurnya, walaupun berkat dan pertolongannya hanya sedikit. Saudara-saudara yang dulu kita tidak menghargai berkat, sekarang baru tahu apa itu artinya berkat. Anda yang dulu tanpa mikir,
semua hal Anda lakukan, sekarang mesti mikir, saudara. Dulu saudara yang kerja dengan luar biasa, semua pengeluaran tanpa ada kalkulator, sekarang mesti ada sipua, cetak. Tapi Anda masih bersyukur ada yang disipua. Betul? Duh, biyen akeh Pak, tapi titik. Ya, Mas yo titik kan seono, saudara. Tuhan pasti menolong. Hari ini jemaat kita diajari oleh Tuhan, terimalah pertolongannya dengan ucapan syukur walaupun hanya sedikit. Sekarang ini loh jemaat, benar-benar diajari supaya kita dapat bersyukur. Pasti pertanyaan berikutnya adalah, lah kalau yang kenal Elohim dan tidak kenal Elohim disamakan Pak, terus maksudnya apa? Maju lagi satu ayat. Daniel 11 ayat 35. Sebagian dari orang-orang yang bijaksana itu Ya. akan tersandung untuk menyaring, Untuk menyaring, membersihkan, untuk membersihkan, dan memurnikan dan mereka memurnikan mereka. sampai pada akhir zaman. Ya, lanjut sedikit Pak. Sebab akhir zaman itu Sebab akhir zaman itu masih belum mencapai waktu yang telah belum ditetapkan. mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berkata tidak ada perbedaan, saudara salah, masih ada perbedaan. Saudara dan saya pasti masih ada pertolongan Tuhan. Walaupun sedikit kata firman Tuhan, tapi penolong tetap penolong. Yang setuju berikan kemuliaan dulu, yang yakin ditolong Tuhan walaupun sedikit. Dan dengan pertolongan yang sedikit bukan berarti kuasa Tuhan yang menurun, tapi dengan sedikit itu ngajari saya, ngajari saudara, mampu bersyukur di tengah-tengah berkat yang berkurang, tapi kita tidak boleh berkurang dalam hal bergaul dengan Tuhan. Ayo YS, kita tekad. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali setia, tetap setia. Sekali melayani, tetap melayani Tuhan. Amin. Karena dialah penolong kita. Kejadian 1:11. Lalu Elohim berfirman, Ya, Elohim berfirman. biarlah daratan menumbuhkan rerumputan, Biarlah daratan menumbuhkan rerumputan. tumbuhan yang berbiji, Tumbuhan yang berbiji. Lihat ya, tumbuhan yang berbiji. Terus? dan semua jenis pohon buah yang Semua menghasilkan jenis pohon buah yang menghasilkan buah berbiji di atas buah bumi. yang berbiji di atas daratan, di atas bumi. Lanjut. Dan jadilah demikian. Kenapa Tuhan menciptakan yang berbiji berbicara kepada tanah, kepada daratan? Kenapa? Karena tumbuhan ini tidak bisa hidup tanpa tanah. Ya, hidroponik masih kangkung kan Pak, belum ada pelem. Belum ada mangga hidro dari IHS. Belum ya, karena berbiji. Sudah tanam rambutan Pak di situ. Kenapa yang berbiji tidak bisa tumbuh di situ? Karena semua yang berbiji oleh Elohim, oleh Tuhan ditetapkan duniamu itu tanah. Kalau kamu ndak ada di tanah, ndak lekat dengan tanah, mati. Boleh dipupuk, boleh dicangkok, tanpa tanah bubar. Lanjut ayat 20. Elohim berfirman, Elohim berfirman, biarlah air dipenuhi dengan makhluk biarlah hidup air yang dipenuhi berkeliapan, dengan makhluk hidup yang berkeriapan, yaitu ikan-ikan dan sejenisnya. dan biarlah burung berterbangan di atas bumi, Ya, melintasi cakrawala di langit. terus lihat saya. Air ditetapkan untuk ikan-ikan. Makanya ikan tanpa pelet masih hidup, ikan tanpa makanan masih hidup. Asal ikan itu masih ada di dalam air. Kenapa? Air sudah ditetapkan menjadi satu persekutuan, dekat, melekat, mengenal. Tanpa air, ikan pasti mati. Lanjut, ayat 24. Elohim berfirman, Elohim berfirman, Tuhan berbicara.
Hendaklah daratan Hendaklah mengeluarkan daratan mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, jenis makhluk hidup. ternak binatang merayap, Binatang-binatang yang dapat diternak itu harus ada di bumi. Yang merayap, lanjut. dan segala jenis binatang liar. Ya, dan Dan jadilah demikian. jadilah demikian. Binatang-binatang itu tidak dapat hidup tanpa ada daratan. Kalau daratan untuk binatang, daratan untuk tumbuhan, tanpa daratan mereka mati. Air untuk ikan, jangan coba ikan dipisahkan dari air walaupun Anda kasih makan. Mati. Ikan itu lebih baik tidak dikasih makan tapi tetap di dalam air daripada dikeluarkan dari air tapi tidak dikasih makan. Pasti mati. Ayat 26. Lalu Elohim berfirman, Lalu Elohim berfirman. biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa Biarlah kita. kita, kata Elohim. Ya. Bapa Yahweh, Yesua HaMasiah dengan Roh Kudus berunding. Baiklah kita menjadikan manusia. Terus. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, Biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut. atas burung di udara, Ya, atas ternak, ya, dan atas seluruh bumi, ya. dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, lihat saya. Kalau saya bisa simpulkan seperti ikan tanpa air, seperti pohon buah-buahan berbiji tanpa tanah, seperti binatang darat tanpa daratan, begitu juga saya dan Anda tanpa Tuhan pasti mati. Sebab itu jangan masalah memisahkan kita dengan Tuhan. Jangan kesulitan membawa kita jauh dari Tuhan. Jangan keadaan membawa saya dan Anda kecewa untuk tidak melayani Tuhan. Masih ada kan pertolongan Tuhan walaupun sedikit? Masih adakah berkat Tuhan buat saudara yang cukup untuk kita hidup? Kalau perlu saudara tidak ada uang sebetulnya masih bisa hidup asal masih ada Tuhan. Kenapa? Hidup kita ini tergantung kepada Dia. Saya katakan kepada saudara, lah bagaimana Pak maksudnya apa? Sekali lagi tolong Pak, supaya ini lebih jelas, menit-menit terakhir ini. Daniel pasal yang ke-11 ayat 35, tolong Pak. Supaya kita lebih jelas lagi, untuk apa semuanya itu? Sebagian dari orang-orang yang bijaksana, Semua orang yang terbijaksana yang ikut ya dalam kasihnya Elohim, yang dekat, yang ngajar, yang melayani. Terus? itu akan tersandung. Ya sama, lanjut. Untuk menyaring, Untuk apa? Menyaring. Kita lagi disaring. Dan saya yakin, saya berdoa untuk jemaat YHS berdoa untuk para pastor yang ada, semua hamba-hamba Tuhan, kita luput dari saringan, kita masih ikut kepada Tuhan kita yang luar biasa. Setelah itu, membersihkan, kita mesti dibersihkan. Ya, dibersihkan dengan sebuah penderitaan. Yakinlah penderitaan kali ini bukan untuk membinasakan kita, menjadikan kita jauh lebih bersih, jauh lebih cemerlang. Ya, lanjut. dan memurnikan mereka Dan sampai memurnikan. pada akhir zaman. Dan memurnikan. Sekarang yang melayani dengan hati tidak murni pasti terhempas. Orang ikut Tuhan yang tidak murni mengasihi Tuhan pasti akan terhempas. Tapi berbahagialah jemaat YHS dan saya. Kita mengasihi Tuhan, tetap mengasihi dan tidak pernah lepas dari Dia. Disaring, dibersihkan, dimurnikan sampai pada akhir zaman. Dan setelah kita dimurnikan, bagaimana keadaan kita? Pemurnian selalu membawa sebuah kemuliaan. Pemurnian selalu membawa kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Apa yang terjadi Pak di dalam pemurnian? Apa yang terjadi setelah pemurnian? Di tempat yang sama dan di gelombang yang sama, kita ketemu siaran berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada, saya percaya bahwa saudara dan saya sudah diberkati melalui ibadah online hari ini.
Dan puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberi korban syukur kepada Tuhan, persembahan yang terbaik. Saudara dapat membuka aplikasi seperti OVO, GoPay, dan lain-lain, lalu scan QR Code yang tertera di layar saudara. Atau saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini dengan memberikan keterangan asal kota saudara. Jika saudara sudah siap memberi, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami akan memberi korban syukur, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati dan memberi dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita yang luar biasa, amin. Hey! And here we go! Woo! Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Come on, say. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Puji namamu ku sembah, selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu tinggi dan teragung hidupku, dan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Sama-sama katakan, come on. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Angkat kedua tanganmu, katakan. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji
Firman Tuhan sudah disampaikan, Dia memberikan kekuatan yang baru kepada kita, dan kita bersyukur untuk ibadah yang sangat memberkati kita ini. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kita mengangkat tangan kita dan kita tengadahkan wajah kita. Kami percaya oleh anugerah-Mu Tuhan, hidup kami sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah, ada berkat yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami dilindungi, kami disertai, pekerjaan kami diberkati Tuhan, keuangan kami diberkati Tuhan, kami diberikan tubuh yang sehat, apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan sekarang kami menerima berkat yang terbaik dari Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesua, Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang menyertai, melindungi, memberkati, memelihara kami. Mulai hari ini terjadi di dalam kehidupan kami, sampai seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati dan akan terus diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Bersama-sama kita menyembah Yesus Tuhan. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku. Ku dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidup.